Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Alexander. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membawakan tema penyakit hati. Saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Dan tidak lupa pula kita aturkan salat beserta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul penyakit hati. Nah, teman-teman, penyakit hati ini dalam bahasa Arab biasa disebut dengan amrod atau marot. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim marada. Yang artinya di dalam hati mereka terdapat penyakit. Nah, teman-teman, penyakit hati yang menurut teman-teman yang paling berbahaya itu apa? Mungkin anak zaman sekarang jawabnya ditinggal pas sayang-sayangnya, ya kan? Atau yang lain-lainnya, galau. Nah, di sini bukan itu yang saya maksud ya. Nah, di sini penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ibu dari segala penyakit hati, mulai dari dendam, sombong, mudah putus asa, cinta terhadap dunia, kikil, bakil, atau yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas itu semua. Pertama-tama dalam Quran surat Taubah ayat 125 yang artinya dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Nah, dalam tubuh mereka itu terdapat penyakit dan itu menambah kekafiran mereka. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, kurang lebih seperti itulah artinya. Nah, di sini dalam firman tersebut sudah disebutkan bahwa penyakit hati ini bisa menyebabkan kekafiran. Nah, di sini kita sebagai umat Islam kita tidak inginkan mati dalam keadaan kafir, kita menjadi lebih kafir. Nah, maka dari itu mari kita hindari penyakit itu agar kita terhindar dari dosanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis penyakit hati. Jenis penyakit hati yang pertama yaitu hasad, dengki, dan iri. Nah, yang ketiga ini memiliki hal yang mirip-mirip. Mengapa demikian? Karena hasad dan iri ini sama-sama memiliki tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Mengapa demikian? Nah, itu karena keraguan terhadap Allah. Karena kebahagiaan orang itu sudah dibagi-bagi. Kita tidak bisa, kita ingin bahagia. Allah sudah mengatur itu semua. Jadi kita tinggal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengki. Dengki ini lebih bahaya daripada iri dan hasad. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang memiliki sifat dengki ini juga akan mendoakan orang yang mendapatkan kebahagiaan itu hilang darinya dan agar kebahagiaan itu pindah kepada dirinya. Nah, maka dari itu Allah juga menyebutkan dan ada hadis yang menjelaskan tentang penyakit ini, yaitu hadis riwayat Abu Daud yang artinya waspadalah terhadap penyakit hati karena sesungguhnya penyakit hati, hasad, iri dan dengki mengikis pahala-pahala kebaikan seperti membakar api kayu bakar. Penyakit hati yang kedua yaitu sombong atau takabur. Allah sangat tidak menyukai manusia yang sombong dan takabur karena membanggakan dirinya dan menganggapnya sangat pantas untuk dihargai. Dan orang-orang sombong ini biasanya menganggap orang lain remeh, padahal dia tidak ada apa-apanya. Contohnya sekarang ini, Allah hanya menurunkan ciptaannya yaitu virus yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi dia bisa memporandakan seluruh dunia. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong, apa yang bisa kita sombongkan di dunia ini? Kita hanya dari butiran debu bagi depan Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih kecil dari itu. Maka dari itu tidak pantas kita sombongkan. Dan juga dalam Quran surah Al-Isra disebutkan, janganlah engkau sombong di muka bumi ini, karena sekali-sekali kau tidak akan bisa menembus langit atau bumi, dan kau tidak akan bisa sekali-sekali tinggi dari gunung. Quran surah Al-Isra. Nah, yang ketiga yaitu adalah riya. Nah, umat muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Itu diwajibkan untuk berbuat baik. Namun, kalau tindakan baik kita itu kita umbar-umbar, tidak akan menjadi ibadah, melainkan disebut dengan riya. Nah, terkadang riya ini tanpa kita sadari. Contohnya, kita sedang melakukan sholat duha. Kita ditanya oleh teman, kamu dari mana? Tadi saya habis sholat duha, saya sholat 6 rakaat. Apa kamu sudah sholat? Nah, itu riya. Kita tidak perlu menyebutkan berapakah kita sholatnya. Kita hanya perlu menyebutkan kita sholat duha. Tidak perlu kita sebutkan rakaatnya. Begitu. Nah, misalnya kita juga menyumbang atau kita berinfak ke masjid, kita tidak perlu menyebutkan berapa nama kita tidak perlu, karena itu disebut dengan riya. Maka dari itu kita tidak pantas untuk membanggakan apa yang kita lakukan.
cukup kita dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan itu. Makanya kita jangan sampai terjerumus ke ria tanpa kita sadari itu. Yang keempat yaitu penyakit bakil atau pelit. Nah, penyakit hati yang satu ini di mana seseorang yang memiliki harta lebih dan tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain walaupun hanya sedikit, padahal ada orang yang sekitarnya membutuhkan. Nah, di firman Allah sebutkan, janganlah orang-orang yang kikir atau bakil menyangka atas kurnia Tuhan yang diberikan kepadanya baik bagi mereka, sesungguhnya itu buruk bagi mereka, karena harta yang mereka bakilkan di dunia ini akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti. Dan penyakit hati yang kelima yaitu adalah ujub. Ujub ini tidaklah jauh dari sombong ya, karena ujub ini membanggakan atas apa yang dimiliki oleh dirinya tanpa ia sadari bahwa sebuah itu adalah karunia Tuhan. Nah, jadi ujub ini cenderung buat kita, hati kita menjadi sombong. Dan juga disebutkan dalam hadis, salah satunya yang artinya 3 hal yang bisa membuat kita menuju kebinasaan. Yang pertama yaitu tamak lagi kikir, yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga itu ujub, membanggakan diri tanpa menyadari itu adalah karunia Tuhan. Mungkin dari jenis penyakit hati itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini berkah untuk teman-teman. Barakallah.